Oke, karena banyak yang sering nanya ya, gimana sih dulu belajar sahamnya gitu kan. Oh ya, saya full time investor setelah 5 tahun di saham ya. Jadi teman-teman terdekat tuh pada pengen nanya, dan mungkin juga karena pertanyaan ini sering juga muncul di thread, saya bikin video. Jadi awalnya saya anti saham lah ya, nggak begitu sama saham, karena banyak ceritanya kan nggak enak gitu ya, banyak orang bangkrut gara-gara saham. Sampai akhirnya saya nggak sengaja ngambil CFP gitu, mau benerin personal finance saya, dan di sana ada di modul investment management menjelaskan ya saham itu kepemilikan bisnis dan bisa dianalisa secara fundamental. Ya sebelumnya saya pernah dengar itu, cuman kayak pas di sana kan penjelasannya lebih detail gitu kan. Jadi analisa bisnisnya kayak gimana. Dan kebetulan saat itu saya pernah punya pengalaman bisnis juga gitu ya. Saya senang dengan analisa bisnis segala macam. Jadi dari situ menarik nih kalau misal seperti itu. Nah, kebetulan itu tahun 2020 ya, saya ngambil CFP pas COVID juga. Saya mulailah cari-cari tentang saham ini gitu, sampai saya cari tahu siapa sih orang yang paling sukses di saham gitu ya. Barulah Warren Buffett, ini sering dengar tapi saya nggak tahu gitu dia investor apa tuh, nggak begitu reken lah, karena dulu saya mikirnya orang kalau mau kaya itu kan ya dari bisnis gitu, tapi nggak tahu kalau dari saham ini juga bisa gitu. Nah dari sana saya ikuti wawancaranya segala macam. Oke lah, udah dapat konsepnya, saham itu bisnis, kita beli saham yang under value, yang lagi diskon gitu kan. Saya pengen dapat yang konteks Indonesianya siapa, Lo Keng Hong waktu itu. Nah dalam perjalanannya saya masuk ke blognya Teguh Hidayat gitu. Kebetulan kan saya nonton banyak YouTube ya, nonton YouTube-nya Warren Buffett, nonton YouTube-nya Lo Keng Hong, itu kan banyak tuh. Nah di sana sampai ke Pak Donald Lantu gitu, itu dosen ITB. Nah di sana dia juga sukses juga gitu kan, analisanya juga pakai value investing, dan dia belajar di awal-awal tuh dari Teguh Hidayat gitu. Jadi saya ambillah kelas Teguh Hidayat gitu kan. Waktu itu online ya, jadi saya beli videonya. Dari sana saya belajar, terus ikut subscribe juga, tahu gimana cara analisisnya segala macam. Cuman ya tadi basic kan ya, buat saya gitu. Jadi saya cari lagi informasi, akhirnya nemu saya ikut kelasnya Pak Donald juga waktu itu. Saya juga ikut subscribe macam-macam ya, ada yang over value juga ada lah, yang gimmick-gimmick gitu ya. Akhirnya saya ikut masuk ke Hungry Stock-nya Pak Lukas Tiatmaja. Di sana saya tertarik karena di sana kan ini ya, kadang ngundang Pak Lo Keng Hong langsung gitu ketika temu emiten. Jadi saya bisa satu layar bareng dengan Pak Lo Keng Hong, nanya-nanya emiten. Ternyata Pak Lo Keng Hong ini ya, orang kan kayaknya ngasih cerita soal saham tuh kayak yang simpel gitu. Ternyata dalam beliau tuh dalam. Jadi di sana dapat pembelajaran lebih banyak. Terus dari kelasnya Pak Lukas juga kan detail banyak banget. Nah saya nggak berhenti di situ. Saya hampir semuanya ya, yang fundamental ya, tapi bukan yang teknikal, karena buat saya yang make sense yang fundamental, yang analisa fundamental value investing. Akhirnya ada satu lagi yang saya suka tuh, ini mentor baik ya. Saya ikut juga, kalau itu sampai sekarang, karena di situ tuh banyak investor senior gitu ya. Ada siapa, Mas Riki, ada Tom Hardy, ada 5 lah, ada Mas Riza, itu senior yang 15 tahun lebih di saham. Nah dari situlah saya banyak dapat insight gitu ya, dan itu nggak gimmick lah gitu kan. Itu banyak insight lebih ke market tuh kayak gimana sih gitu. Itu tadi kalau dari kayak belajar course. Nah kalau dari buku, saya seneng
ya ini rekomendasi juga dari kelas-kelas yang saya ikuti ya, buku pertama Benjamin Graham ya, The Intelligent Investor. Itu kayak kitab sucinya lah ya, value investing. Itu tebel. Nah, satu lagi One Up on Wall Street. Nah, setelah saya pikir-pikir ya sebenarnya course-course tadi, even Pak Lo Keng Hong pun ya bacaannya itu gitu. Dan guru-guru yang tadi juga rata-rata mereka baca itu, penerjemahannya dari situ gitu. Jadi itulah yang kalau teman-teman tipikalnya yang otodidak, bacanya detail, itu sebenarnya cukup dari buku itu, nggak perlu ikut kelas pun menurut saya nggak masalah. Cuman mungkin dapat insight dari market di Indonesia dengan segala fenomenanya gitu kan, sampai ada MSCI, gimana sih perilaku market ketika koreksi itu, IHSG koreksi yang normal tuh kayak gimana, koreksi sehat gimana, koreksi yang nggak normal kayak gimana, dan kapan baliknya, segala macam insight-insight itu yang biasanya bisa didapat dari pengalaman orang yang ada di senior yang ada di saham. Nah itu yang saya masih terus belajar ya, sambil saya nambah jam terbang juga gitu ya. Jadi untuk satu lagi ya, harus paham juga yang namanya bahasa akuntansi, baca laporan keuangan, karena analisa kita tuh sumber utamanya kita analisa kan bisnis ya. Bisnis itu ya bahasanya bahasa akuntansi. Jadi kita harus bisa baca laporan keuangan. Itu artinya apa segala macam. Nah, itu ada buku bagus juga, itu Pak Juliardi Sunendar ya. Cara mudah membaca laporan keuangan. Ada seriesnya banyak. Buku-bukunya Teguh Hidayat juga bagus tuh. Nah, ini ada bukunya Pak Lo Keng Hong juga yang ditulis Pak Lukas tuh juga bagus. Jadi banyak gitu ya. Sekarang saya sendiri pun apa-apa saya baca gitu ya. Saya yang teknikal juga saya baca juga. Karena saya bukan anti sama fundamental lebih bagus daripada teknikal atau apa. Tapi poinnya adalah kita tahu filosofinya. Kenapa saham ini naik, kenapa saham itu turun gitu. Kenaikannya berapa lama dan gimana sih kenapa itu dia bisa naik, market ngeresponnya seperti apa, kenapa ada market maker, kenapa ada apa, itu memang perlu kombinasi. Tapi benang merahnya teman-teman harus kuasai fundamentalnya dulu, baru kalau mau ngembangin, mau belajar lagi yang lain lebih enak gitu ya. Itu di trade juga sempat heboh nih gara-gara saya ngomong soal itu ya, trader uang receh ya logis ya, karena kan trader itu kan apalagi day trader kan, beli sekarang beli pagi jual sore, itu kan pasti kenaikannya berapa, paling maksimal kan arah gitu. Gimana mau cuan multi-bagger dalam sehari ada dibatasin auto rejection atas. Poin saya itu mungkin itu ya, thank you.